tidak boleh menyerah sebelum bertanding. Kita harus akui bahwa elit Indonesia masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan daerah. Presiden menyampaikan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti oleh kepala daerah, di antaranya persoalan sampah yang telah menjadi masalah krusial bangsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 2 Februari. Di awal taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan seluruh jajaran pemerintah mulai dari pusat hingga daerah harus memahami secara utuh peran dan tanggung jawab. Presiden menekankan keinginan rakyat untuk memiliki kehidupan yang tentram, harmonis, serta kepemimpinan yang adil dan jujur. Presiden Prabowo menyampaikan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, hingga pemerataan pendidikan telah menunjukkan capaian nyata, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Presiden mengatakan bahwa seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain capaian program sinergi pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo menyampaikan masalah bangsa yang krusial saat ini adalah persoalan sampah. Presiden menyatakan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi dengan melakukan pembangunan 34 proyek waste to energy. Presiden menekankan pentingnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan di pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sampah. Presiden juga menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Asik, Indah sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Saya sebetulnya mau launching apa yang saya sebut Gerakan Indonesia Asri. Aman, sehat, resik, indah. Resik, saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Selain pengelolaan sampah, Presiden Prabowo juga memperkenalkan gagasan proyek gentengisasi sebagai bagian dari upaya memperindah lingkungan pemukiman. Presiden menilai penggunaan atap seng yang meluas membuat kawasan menjadi panas dan kurang estetis. Saya lihat, saudara-saudara, semua kota kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Bupati wali kota yang tidak mau kotanya indah, terserah. Yang mau, ayo bersama kita bikin kotamu indah, bikin kecamatanmu indah, bikin desamu indah.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan Rakornas pemerintah pusat dan daerah merupakan upaya untuk mengoptimalkan berbagai capaian program prioritas Presiden. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 yang menjadi penjabaran dari visi asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tim Liputan Berita 1. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta kepada para menteri hingga kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota, untuk memberi contoh penerapan gerakan ASRI atau Aman, Sehat, Resik, Indah melalui kegiatan bersih-bersih di lingkungan masing-masing. Teddy menjelaskan permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar gerakan bersih-bersih itu dilakukan secara serentak. Pak Presiden tadi malam, Pak Presiden kemarin sudah menyampaikan di depan forum, Anda hadir semua, kita mulai gerakan ASRI, kepala daerah, dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, semuanya ayo bersih-bersih. Anda kepala daerah, ada sekolah, SMA, SD, SMP, SMA di bawah provinsi, SD, SMP di bawah bupati, wali kota, ya bersihkan, ajak sama-sama. Oke, kemudian beliau menyampaikan kalau tidak bisa TNI Polri. Kemudian BUMN kasih contoh. Menteri-menteri kasih contoh. Kementerian kasih contoh. Oke? Itu aja kira. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, di antara ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, kemudian Gubernur Banten Andra Soni. Selamat malam Mas Emil. Bang Andra. Baik. Selamat malam. Baik, sepertinya kami belum bisa mendengar suaranya Mas Emil ya, karena tadi sepertinya audio belum terbuka dengan jelas, tapi saya mau ke Pak Andra terlebih dahulu mungkin. Pak Andra, terima kasih meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Mungkin pertama-tama sebelum kita masuk terkait dengan arahan yang tadi kami highlight soal gerakan ASRI yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto ini, tetapi secara garis besar mungkin Pak Andra bisa disampaikan untuk wilayah Anda di Provinsi Banten, apa yang menjadi catatan mungkin yang sempat disampaikan atau yang di-highlight oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan Rakornas ini? Adakah mungkin? Pertama, terima kasih atas undangannya. Selamat sore, Mas Emil. Selamat sore juga. Sore, Pak Gubernur. Ya, kami juga berterima kasih kemarin atas arahan Bapak Presiden yang kebetulan yang di-highlight di wilayah kami adalah terkait dengan permasalahan sampah. Nah, permasalahan sampah untuk wilayah kami, khususnya di wilayah perkotaan, Tangerang Raya, memang beberapa bulan terakhir ini memang menjadi sebuah permasalahan yang menjadi perhatian semua masyarakat, baik dari kami sendiri Banten maupun dari daerah lain. Sehingga arahan Bapak Presiden kemarin yang jelas, kami harus melakukan gerakan bersama-sama sambil menunggu terlaksananya pembangkit listrik tenaga sampah yang insya Allah tahun ini ada 1 di Provinsi Banten yang akan dibangun. Dan kemudian sambil menunggu itu harus ada gerakan-gerakan yang kami lakukan secara bersama-sama, kesadaran kolektif bahwa sampah ini harus ditangani bersama dan harus dimulai dari hulunya. Bukan hanya permasalahan hilir terkait dengan sampah, tapi harus mulai dari hulu. Mulai gerakan sadar dari masyarakat untuk mengelola sampah, memilah sampah sejak dari rumah tangga. Itu yang di-highlight salah satunya. Kemudian terkait dengan perizinan, kami disarankan, kami diarahkan untuk mengevaluasi semua izin-izin yang kita keluarkan selama ini dalam rangka untuk menjaga alam kita, menjaga kelangsungan daripada kehidupan masyarakat di Banten. Baik, sepertinya memang ini persoalan yang juga di-highlight ya oleh Presiden, khususnya setelah bencana yang kemarin terjadi di 3 provinsi. Berkaca dari hal ini, mungkin setiap daerah diminta untuk mengevaluasi nih terkait dengan perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh daerah tersebut. Nah, tapi kalau untuk Jawa Timur, apakah kurang lebih sama nih Mas Emil catatannya untuk Jawa Timur, atau ada catatan lain mungkin disematkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, kalau kita fokus dulu tadi cuplikan pernyataan Bapak Sekretaris Kabinet mengenai ASRI yang dimulai dilaksanakan oleh beliau sendiri di lingkungan kantornya. Saya rasa kita memang perlu memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan intensitas dari upaya kita menjaga kebersihan atau resik tadi itu ya. Jadi resik itu memang kalau di SD, SMP, SMA yang paling terdekat kan adalah di lingkungan sekitar sekolah misalnya. Ya jadi tapi
kita juga tahu bahwa titik-titik yang dijadikan sorotan adalah pantai atau sungai. Nah, di sini kami tadi juga beliau menyampaikan, Presiden menyampaikan TNI Polri, kita akan koordinasi bagaimana memilah-milah juga, karena tentu tingkat kesulitan dan risiko akan bervariasi antara bersih-bersih di sekitar sekolah, bersih-bersih di pinggir pantai atau di kawasan sungai tadi. Nah, ini saya meyakini ini momentum yang sangat positif yang bisa kita manfaatkan. Ini akan bersinergi dengan gerakan-gerakan yang mungkin sudah muncul tapi tidak terkonsentrasi seperti gerakan ASRI ini. Misalnya di Hari Lingkungan Hidup kita melakukan pembersihan pantai di Tulungagung yang saat itu terdampak dari adanya sampah kiriman, kira-kira gitu. Jadi, terakhir dengan konteks sampah kiriman, kita juga harus ingat bahwa kalau mau mengatasi permasalahan di hulu, maka bukan hanya titik yang terdampak sampah, tapi penimbul sampahnya. Seperti Pak Gubernur Banten tadi sampaikan juga mengenai waste to energy atau penanganan sampah yang sifatnya masif, itu juga berjalan berseiring, termasuk mengidentifikasi titik-titik hulu yang menjadi kerawanan dari timbulan sampah tadi. Baik, berarti memang di setiap daerah sebelum disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai gerakan ASRI ini sudah dimulai ya gerakan awalnya ya, agar masyarakat dan juga pemerintah gotong royong mengatasi terkait dengan persoalan tersebut. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ini merupakan tahun kedua kesempatan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming untuk menjalankan RPJMN-nya. Nah, pertanyaan mungkin ke Pak Andra terlebih dahulu. Sejauh ini bagaimana capaian pelaksanaan RPJMN yang dilakukan di Provinsi Banten nih? Apakah ada yang sudah melampaui target atau ada yang masih akan menjadi fokus di tahun 2026 ini, Pak Andra? Ya, alhamdulillah ada beberapa program prioritas Bapak Presiden di Provinsi Banten yang bisa kami laporkan. Pertama kaitan dengan MBG, di mana saat ini hampir 1.000 SPBG telah terbangun di Provinsi Banten yang telah melayani kurang lebih 2,5 juta warga Banten, anak-anak sekolah kita, balita dan ibu-ibu hamil, dari target 3,5 juta penerima manfaat. Dan tentu lahirnya SPBG ini juga menghidupkan usaha-usaha ekonomi kecil di masyarakat, dan kemudian juga berkembang atau tumbuhnya sektor pertanian, dan itu tercermin dalam laporan dari BPS, di mana PDRB Provinsi Banten salah satu yang mengalami kenaikan luar biasa 11,8%, yakni sektor pertanian. Jadi program nasionalnya itu, kemudian proses daripada pembangunan irigasi ya terkait dengan ketahanan pangan dari pemerintah pusat juga berjalan di tempat kami, dan alhamdulillah dampaknya adalah meningkatnya produksi panen kami, produksi pertanian kami, sehingga Provinsi Banten saat ini telah menjadi lumbung padi ke-8. Lumbung padi ke-8, dan kami juga surplus terkait dengan tanaman padi di Provinsi Banten. Lalu terkait dengan Koperasi Merah Putih saat ini sudah terbentuk secara kelembagaan, 1.551 desa dan kelurahan di Provinsi Banten. Dan kemudian juga sedang dibangun di beberapa wilayah yang insya Allah kami punya kendala memang di perkotaan terkait dengan penyediaan lahan, tapi insya Allah kami akan bersama-sama dengan kabupaten kota untuk mengatasi permasalahan itu. Baik, nah kalau di Jawa Timur seperti apa Mas Emil capaian RPJMN-nya? Apakah memang juga ada beberapa hal yang menjadi catatan dan melebihi target, atau akan dikejar justru dikebut di 2026 ini? Siap, saya coba komplementer dengan yang disampaikan Pak Gubernur Banten. Jadi di sisi lain, RPJMD kami disusun untuk mengejawantahkan astacita Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Jadi astacita ini kemudian kan ada indikator-indikatornya. Kita disepakati dengan Bappenas, indikatornya misalnya pertumbuhan ekonomi, ini masih menunggu data untuk seluruh tahun 2025, namun secara kumulatif sampai dengan triwulan ketiga kita sudah mencapai pertumbuhan di atas 5 sekian persen. Ini tentu adalah satu angka yang memenuhi harapan. Begitu pula dengan angka pengangguran yang terus turun. Kita bahkan menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak, ratusan ribu lapangan kerja tercipta di Jawa Timur.
Begitu pula dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan. Baik. Nah, ini adalah indikator-indikator kinerja utama atau sering disebut IKU. Nah, kemudian program-program strategis tadi disampaikan seperti koperasi desa dan kelurahan, ada 7.700 desa lebih dan ada 777 kelurahan. Baik. Di lokasi desa dan kelurahan sama dengan TNI, Polri, kita telah identifikasi titik-titik yang akan digunakan dan sudah ada yang mulai konstruksi di Jawa Timur. Ini kelihatannya bisa berlangsung secara serentak. Begitu pula untuk MPG dan sekolah rakyat. Untuk sekolah rakyat Jawa Timur mencapai jumlah sekolah rakyat yang terbanyak di Indonesia. Jadi ini adalah wujud dari komitmen Jawa Timur untuk mensukseskan program-program prioritas nasional di Jawa Timur. Baik, semuanya inline, terkoordinasi, terintegrasi dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Terakhir, Bapak-Bapak, kalau begitu setelah kemarin menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas, bagaimana strategi dari Anda sebagai kepala daerah ini menyampaikan, meneruskan arahan tersebut kepada jajaran di pemerintah provinsi masing-masing agar semuanya satu komando sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Singkat saja, dari Pak Andra terlebih dahulu, seperti apa? Yang pasti pengarahan dari Bapak Presiden kemarin sangat jelas, detail, bahkan kami juga diarahkan secara teknis dan insya Allah pulang kemarin dari Sentul kami langsung berkoordinasi dan dalam waktu dekat kami akan melaksanakan gerakan-gerakan yang kemarin disampaikan. Baik, akan disampaikan Pak kepada jajaran Pak agar tersampai semua apa yang diharapkan oleh Presiden. Nah, kalau di Jawa Timur gimana, Mas Emil, rencana strateginya dan mungkin akan mengevaluasi seperti apa nih kinerja dari teman-teman di Pemprov juga? Ya, pertama kita diuntungkan bahwa sepaket gitu yang diajak ini kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bukan hanya di tingkat provinsi, juga di tingkat kabupaten. Forkopimda juga diajak. Jadi nyekrupnya gampang. Ini betul-betul semuanya sudah hadir, sama-sama mendengarkan, sama-sama merasakan atmosfer dan semangatnya. Nah, tinggal kemudian kepada OPD masing-masing. Kalau birokrasi ini kan sifatnya instruktif ya. Nah, yang tantangan adalah koordinasi antar lembaga. Ini sudah terfasilitasi dengan penyampaian taklimat yang dilakukan langsung di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga antar lembaga, bahkan hingga ke DPRD. Jadi kami optimis bahwa proses instruksi kepada birokrasi akan berjalan berseiring dengan konsep sinergi antar lembaga. Insya Allah lancar dan seperti Pak Gubernur Banten tadi bisa langsung dimulai gerakan-gerakannya. Baik, mumpung di awal tahun masih optimis ya, 2026 akan lebih baik lagi capaian-capaian terkait dengan program yang sudah dicanangkan dari pusat hingga ke daerah, semua satu komando terintegrasi. Terima kasih untuk informasi dan juga sharing yang dibagikan Pak Andra, Gubernur Banten, dan juga Mas Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Masih, sama Pak Gubernur, Mbak. Ya, Dan pemirsa, masih terkait dengan membahas soal isi taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah, kita telah terhubung juga dengan pengamat kebijakan publik, yaitu Bapak Sugianto. Selamat malam, Pak Sugianto. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, kurang lebih tadi kita sudah menyimak sebenarnya dalam paket berita pengantar mengenai apa saja garis besar yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam taklimatnya di Rakornas. Tetapi juga tadi sudah ada sharing dari dua kepala daerah, Banten dan juga Jawa Timur. Nah, tetapi menurut Anda terkait dengan arahan dalam taklimat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ini sudah cukup jelaskah disampaikan dan dapat mudah dipahami, dimengerti, diimplementasikan langsung di lapangan, atau ada catatan lain nggak? Ya, jadi begini ya, Mbak. Itu kan kalau kita lihat kan Rakornas pemerintah pusat dan daerah ya 2026. Itu temanya kan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden ya menuju Indonesia Emas. Sebenarnya ini kan sudah jelas dan terinci gitu ya. Dasarnya kan itu Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Perda, kemudian yang ini tegaskan adalah program prioritas Presiden gitu loh. Itu kan ada 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat ya. Kira-kira itu sebenarnya substansinya itu gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Semua pemerintah itu akan merujuk kepada ketentuan aturan dari mulai pembangunan jangka panjang nasional, dan jangka panjang pembangunan PJMD ya 2024-2029.
daerah semua juga merujuk itu. Nanti di Bappenas juga dirumuskan, baik di Mendagri juga merujuk itu. Begitu pula nanti turunannya di Perda-Perda juga akan merujuk itu. Sebenarnya semua jelas. Ini hanya untuk menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah itu ada koordinasinya, ada sinkronisasinya, ada perannya gitu agar tidak keluar. Gitu. Karena kan titik persoalannya kan ini pemerintah daerah ini bukan dari satu partainya Prabowo saja ya, ada dari PDI dan macam-macam gitu ya. Dulu pernah terjadi bahwa kepala daerah itu lebih takut sama ininya, sama ketua partainya gitu daripada pemerintah pusat. Nah, dengan adanya pola-pola seperti ini untuk menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah itu adalah satu kesatuan. Kalau mengenai pesan dan sebagainya, sebenarnya itu hanya penegasan saja ya, yang disampaikan Presiden itu penegasan bahwa harus satu garis gitu dalam kaitan ini dalam rangka program prioritas ya gitu loh. Jadi saya pikir konteksnya untuk hal ini adalah sangat positif dan sudah sesuai gitu loh. Demikian, Mbak. Baik, dimaknai secara positif ya, karena ini sebagai penegasan adanya koordinasi dan juga sinkronisasi terpusat dari pimpinan yang ada di tataran mulai dari presiden hingga ke kepala daerah. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai beberapa yang di-highlight soal sampah dan juga soal pengentasan kemiskinan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, Anda melihat memang momen ini menjadi momentum yang paling tepat untuk Presiden Prabowo Subianto mengingatkan terkait dengan persoalan krusial tersebut, atau karena pernah diomongin mungkin tapi tidak dihiraukan, seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau sampah itu kan beberapa waktu lalu Presiden sudah menegaskan ya, secara nasional itu akan dibangun pengolahan sampah modern ya, berbasis energi ya, menghasilkan energi. Jadi yang yang disebutkan di Bali misalnya itu memang fenomena yang umum ya, di semua tempat terjadi ya. Di semua tempat terjadi kan. Bali juga sudah menjelaskan bahwa ini terjadi karena adanya curah hujan kemudian terbawa oleh sungai masuk ke laut dan sebagainya. Nah itu memang juga disebut oleh Presiden bahwa dia di luar negeri disebutkan bahwa Bali kotor dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya pesan bahwa persoalan sampah itu menjadi persoalan nasional gitu loh. Dan pemerintah sudah menegaskan akan menggunakan pengelolaan sampah modern ya, istilahnya menjadi energi listrik ya. Dan yang lain-lainnya saya pikir sama ya, demikian ya. Hanya penegasan gitu ya. Demikian barangkali Mbak. Baik, nah kalau begitu, karena kita masih ada di awal tahun ya, untuk 2026 ini pelaksanaan RPJMN juga nih, tahun yang akan dikejar juga oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira sebagai pengamat kebijakan publik, apa yang paling penting, paling vital menurut Anda untuk dilakukan oleh pemerintah secara terpusat nih? Terkait apa yang dulu, Mbak? Terkait dengan kinerjanya mereka, para pimpinan kepala daerah kita? Gini ya, ini kan Presiden Prabowo ini ingin memberikan pesan bahwa pemerintah pusat itu harus searah dengan pemerintah daerah gitu. Oleh karenanya kinerja pemerintahan daerah itu tidak boleh keluar dari konteks program pemerintah pusat. Itu sebenarnya. Nah, dalam konteks ini kemudian Presiden memberikan gambaran bahwa semua program-program itu dinilai dari hasil kinerja gitu. Dari kinerja masing-masing kepala daerah untuk mengikuti program-program pusat gitu. Nah, nantinya dari hasil program nasional ini, rapat nasional ini itu akan terlihat. Mendagri kan dalam hal ini sebagai pembina dan sebagainya akan terlihat daerah-daerah mana yang kemudian kinerjanya meningkat setelah Rakornas ini berlangsung. Gitu. Barangkali demikian, Mbak. Garis besarnya. Baik, kita akan kawal terus ya, kita apresiasi adanya forum ini sehingga ke depannya di 2026 capaian kinerja pemerintah lebih kompak lagi, kita lihat hasilnya juga. Terima kasih Pak Sugianto. Saya kasih catatan sedikit ya Mbak ya. Baik, silakan singkat hanya saja. Saja yang perlu jadi garis bawah adalah jangan sampai program ini kemudian diartikan sebagai garis komando, gitu. Garis komando dari pemerintah pusat pada daerah, kemudian daerah tidak bisa berkarya dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kedaeratannya. Ini yang menjadi garis pentingnya gitu dari kegiatan kepesan ini. Demikian Mbak sebenarnya. Baik, kita akan kawal terkait dengan bagaimana kinerja pemerintah di tahun 2026 ini. Terima kasih Bapak Sugianto untuk ulasannya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak. Tidak boleh menyerah sebelum bertanding. Harus akui
bahwa elit Indonesia masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia.